Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditra Rido Widatama dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Anif Arifani, MAG, atas bimbingannya beliau terkait pembuatan tugas ini. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pembangunan yang akan saya bahas mengenai kemiskinan dalam perspektif sosiologi pembangunan. Sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, baik dalam material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Menurut Koncaningrat, tujuan pembangunan itu sendiri pun tak luput dari keinginan bersama untuk menjadi masyarakat yang lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat memberi akomodasi kepada aneka warna kebudayaan bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang membanggakan sebagai bangsa. Namun pada zaman sekarang, perencanaan pembangunan itu seolah-olah telah menjadi kegiatan utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah gitu. Dengan tujuan lain yaitu untuk mencapai modernisasi yang sekarang lagi marak-maraknya. Adanya keinginan untuk membuat negara lebih modern inilah yang kemudian semakin digalakannya kegiatan pembangunan. Bahkan pembangunan ini juga udah diterapkan dalam berbagai hal di negara kita ya, seperti pembangunan desa, pembangunan kota, dan pembangunan daerah lain-lainnya. Dan pada akhirnya semua sektor mengalami pembangunan dan termasuk ekonomi, baik kenaikan dan penurunannya. Nah, dengan maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan, belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara ternyata. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Dan dapat kita lihat juga bahwa hingga sekarang masyarakat masalah kemiskinan dalam masyarakat itu belum bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah. Bahkan semakin maraknya pembangunan, semakin menambahnya deret kemiskinan di negeri ini. Ngomongin tentang kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Selain itu, kegiatan pembangunan juga ada berbagai program-program pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan ini sendiri. Nah, beberapanya juga ada seperti Impres Desa Tertinggal, ada penanggulangan dampak kritis ekonomi, kemudian diteruskan dengan program dana bergulirnya program subsidi langsung tunai atau bantuan langsung tunai atau BLT, atau BOS, bantuan operasional sekolah, maupun program P2KP, yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Namun faktanya, sederet dari program pengentasan kemiskinan yang saya jelaskan tadi ternyata masih belum sepenuhnya dapat memberantas kemiskinan yang melanda pada masyarakat hingga sekarang. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu bergantung kepada negara maju. Dan negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya dalam analoginya. Konsep ini juga bisa lebih dikenal dengan istilah pusat periferi yang dijelaskan oleh Frank, bahwasanya kemampuan negara satelit itu dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri akan meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat itu sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan divisi dengan negara maju. Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritisi dependensi bahwa kemiskinan di dalam suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dapat dilihat dari akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal untuk melakukan pembangunan itu sendiri. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan atau dependensi terhadap negara-negara maju maupun modern.
Jika pola dan ideologi pembangunan masih tetap seperti itu, dengan mengadopsi teori dan praktik ideologi Barat, maka pembangunan di Indonesia akan menyisakan sejumlah persoalan seperti kemiskinan yang sedang kita bahas kali ini. Dan dari adanya kegagalan tersebut, perlu adanya strategi pembangunan yang tepat guna untuk menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia ini. Strategi ini kiranya dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah kemiskinan, yaitu strategi pembangunan dengan keadilan, yang tumbuh setelah memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada strategi pembangunan dengan stabilitas sebelumnya itu. Sehingga dari sini bila ingin mengevaluasi keberhasilan pembangunan, maka bukan penilaian yang hanya terhadap indikator keberhasilan ekonomi saja yang perlu dievaluasi, tapi juga terhadap keberhasilan segi sosial. Dan sebagai bagian dari permasalahan pembangunan juga, sudah sewajarnya jika strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas dasar pemahaman terhadap konsep pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata keberhasilan dari pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri. Ya, mungkin saya kira untuk pemaparan materi kali ini dicukupkan saja, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian, baik kurangnya materi atau bahasannya. Saya mundur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.